Jemaat dipersilakan berdiri. Helama tona iye tudi hari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki perayaan bulan budaya Gemit. Dan di minggu pertama ini kita menggunakan etnis Sabu. Dalam perayaan ini biarlah kita menyatakan syukur atas pimpinan Allah dalam perjalanan pelayanan di Jemaat Gemit Maranatha Oibufu. Tuhan yang memanggil, memampukan dan memelihara pelayanannya dari awal hingga akhir. Kini tetap menyertai dalam setiap musim kehidupan. Karena itu mari kita memusatkan diri kepada Tuhan, Sang Gembala Agung yang layak menerima hormat, pujian dan syukur kita. Kita sama-sama muliakan Tuhan dengan menyanyikan PKJ nomor 13 ayat 1 dan 3. Marilah beribadah. Pertolongan kita
Ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Hari Ina Ama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah bulan budaya dengan balutan etnis Sabu saat ini, kita semua diajak memaknai tema mengenal jalan kebenaran yang membawa hidup. Maka dengarlah nats yang membimbing kita dalam ibadah saat ini menurut Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian nats pembimbing bagi kita. Dosa. Saudara-saudari yang terkasih, di hadapan Allah yang kudus dan penuh kasih, marilah kita dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita, sebab kasih karunia Tuhan selalu terbuka bagi setiap hati yang bertobat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan membawa semua dosa-dosa kami, dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, ampunilah kami, kuduskanlah kami, agar kami layak di hadapan hadirat-Mu, di dalam memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Amin. Kau
Bila demikian pengakuan dosa kita, maka dengarlah firman Tuhan. Menurut Mazmur pasal 116 ayat 5-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Sambutlah berita anugerah Allah ini dengan sukacita, dan teruslah melakukan firman-Nya dalam setiap laku kita. Kita akan bernyanyi untuk Tuhan dan bernyanyi di hadapan Tuhan untuk anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Mazmur pasal 31, Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai 5. Mazmur 31 ayat 1 sampai 5. Jika kita telah menemukan bacaan ini, mari berdiri. Saya akan membaca bagian ayat yang dicetak keluar dan kita semua membacakan bagian ayat yang dicetak ke dalam. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring. Puji Tuhan,
Pujian untuk hormat dan kebesaran nama Tuhan akan dipersembahkan oleh paduan suara etnis Sabu untuk pujian yang pertama. Kami silakan. Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan dimuliakan. Jemaat Tuhan,
kita persiapkan diri untuk masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami anak-anak-Mu ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semua, baik hamba Tuhan, Mama Pendeta Flora, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati anak-Mu hikmat, akal budi, pengertian yang baik Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan anak-Mu. Mari Tuhan berfirman bagi kami semua, sebab kami siap mendengar, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan firman yang hidup kami berdoa. Saya menjemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yohanes 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, memelihara dan menghidupi firman itu dalam seluruh hidupnya. Haleluya.
Ari ina ama helama tona iyai. Harap maklum karena ini lidah son bisa tafeo ke orang Sabu. Tetapi Bapak Mama saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua kita hari ini bersuka cita. Sukacita karena kita ada dalam satu persekutuan bersama. Dan dalam ibadah ini sejak pagi kita menggunakan etnis Sabu. Pagi tadi dalam kebaktian, walaupun ada suasana sukacita, tetapi kita harus melepas pergi dalam sukacita dan damai sejahtera. Abdi Tuhan, Bapak Pendeta Soleman, karena secara organik ia telah menata dan melayani sampai ke batas pelayanan sebagai seorang karyawan Gemit. Dalam sukacita itu kita bersedih, tapi ada syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menenun kekasih kita sejak dalam rahim kandungan mamanya, Dia menetapkan dan memilihnya sebagai seorang abdi yang menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan sampai dia melayani di batas pengabdiannya. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam terang tema mengenal jalan kebenaran yang membawa hidup. Sepintas 14 ayat yang kita baca, Tuhan Yesus menggunakan dua metafora. Metafora yang pertama adalah jalan, dan metafora yang kedua adalah rumah. Saya pastikan Bapak Mama saudara-saudara semua kita tidak dapat berjalan sendiri, apalagi tanpa Tuhan. Jalan dengan suami, jalan dengan istri, jalan dengan anak-anak. Betapa senang dan sukacita hati kita. Apalagi kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan dalam perjalanan itu, seringkali ada perjalanan yang rata. Tetapi juga ada perjalanan yang berliku-liku. Semua jalan yang kita tempuh dalam jalan hidup ini, tangan kita, tangan saya dan saudara tetap dipegang erat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu sejauh kaki kita melangkah, tapi pulang ke rumah adalah sukacita terbesar dalam hidup ini. Kalau ketong jalan tugas, ketong akan menginap di hotel. Bahkan ketong memilih hotel berbintang untuk merebahkan kepala kita di situ. Sekalipun hotel itu mewah, kamar itu bagus dan menyenangkan hati kita, tetapi kita selalu memiliki kerinduan untuk pulang ke rumah. Sejelek-jeleknya kasur dan bantal kita akan tidur nyenyak di rumah kita, di kamar tidur kita. Bapak Mama saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Mari coba kita meneliti bagian firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan ini mengingatkan kita sepanjang jauh perjalanan kita, jangan pernah takut, apalagi gelisah. Pertanyaannya, mengapa Bapak Mama, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan? Karena Tuhan mengetahui bahwa manusia punya kecenderungan menjadi takut dan gelisah. Gelisah karena masalah keluarga, gelisah karena kondisi keuangan, gelisah karena sakit, gelisah karena berbagai pergumulan lainnya. Berakibat kita menjadi khawatir dan bimbang. Omong dengan bahasa ketong. Kalau beta tahu bahasa sabu, saya pasti be omong. Parah. Beta mau mati sah. Karena itu beta khawatir, beta gelisah, beta takut akan hidup ini. Bapak Mama, saudara-saudara, reaksi terburuk mungkin saja dapat terucap jika segala persoalan itu nampak tidak teratasi. Tapi ingat Bapak Mama, anak-anak, dalam kemungkinan terburuk sekalipun, bahkan pada saat-saat ajal akan menjemput kita, Tuhan Yesus mengingatkan agar kita tidak perlu khawatir. Asal kita setia dan beriman kepadanya, maka Tuhan akan menyediakan bagi kita tempat di sorga. Ini firman Tuhan biasa juga diangkat dalam kebaktian penguburan orang mati. Tapi sinode memberi kepada kita bacaan untuk hari ini. Dalam kebaktian minggu sekaligus perayaan bulan budaya Gemit. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita ketika kita masuk dan merayakan bulan budaya Gemit saat ini. Perayaan ini mengajak seluruh anggota jemaat untuk merenungkan betapa peran budaya terhadap pertumbuhan iman dan kehidupan keseharian kita. Di satu sisi, kita mengakui bahwa budaya sebagai pintu masuk bagi pemberitaan Injil. Tadi ketong menyanyi dengan lagu-lagu berbahasa etnis Sabu. Dan melalui firman Tuhan ini, kita mau belajar bahwa Yesus akan kembali ke sorga dan meninggalkan murid-murid sendiri menghadapi ancaman dari dunia. Karena itu mereka perlu dilengkapi oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya mereka tidak gelisah, mereka tidak khawatir, mereka tidak bimbang. Untuk apa yang akan terjadi dalam misi pelayanan yang mesti mereka lanjutkan di dalam dunia. Situasi ini Bapak Mama, anak-anak, menciptakan ketidakpastian, ketakutan, dan rasa kehilangan yang mendalam akan sosok guru yang mereka andalkan. Hati mereka hancur dan penuh tanda tanya. Dan dalam kondisi cemas, bingung dan sedih, 2 orang dari 12 murid Tuhan Yesus, satu gantung diri, mati, Yudas. Setelah peristiwa dia menjual Yesus dengan 30 keping perak.
ada dua orang murid yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Murid itu adalah Thomas dan Filipus. Mereka tidak sekedar bertanya, tetapi mereka mengungkapkan apa yang ada dalam perasaan isi hati mereka. Saya coba omong apa yang disampaikan Thomas kepada Yesus berdasarkan firman Tuhan yang kita baca. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Pertanyaannya bagi kita Bapak Mama, saudara-saudara, anak-anak, mengapa Thomas bertanya demikian? Saya coba memberikan 3 alasan bagi kita. Alasan yang pertama, kalau Thomas bertanya demikian itu karena ketidaktahuannya yang jujur. Walaupun kita tahu bahwa mereka tidur bangun dengan Tuhan Yesus, makan dengan Tuhan Yesus, dan seharusnya mereka tidak saja tahu tetapi mereka mengenal Yesus secara pribadi. Tahu dan mengenal itu beda. Saya akan bilang bahwa saya tahu ada satu mama di rayon 17 tuh, dia pintar masak dan seterusnya. Tahu dari orang, tetapi saya tidak mengenal pribadinya secara langsung. Kalau mengenal berarti kita masuk di dalam kehidupan orang yang kita kenal. Bukan kepo Bapak Mama, tapi kita masuk lebih dalam untuk mengasihi dan mencintainya, sama seperti Yesus mengasihi kita. Ketika Yesus berbicara tentang pergi ke rumah Bapa dan menyediakan banyak tempat, Thomas berpikir bahwa pasti yang dimaksudkan Yesus adalah tentang peta, tentang rute yang mesti dijalaninya kelak. Lalu mungkin saja Thomas berpikir, lokasi itu mungkin jauh, sulit ditempuh dengan jalan kaki. Ketong akan susah mencari dan pasti ketong akan tersesat saat menuju tempat yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu Thomas tidak takut bertanya kepada Tuhan juga dalam rasa kebingungannya itu. Perhatikan Bapak Mama, saudara-saudara, saat ragu dan bimbang, saat bingung, Thomas memilih mendekati Yesus dan bukan menjauh dari Yesus. Ini pelajaran iman bagi ketong. Kalau ketong ragu-ragu dengan ini hidup, kalau ketong bimbang, kalau ketong khawatir, kalau ketong takut, jangan menjauh dari Tuhan. Mari mendekat, lebih dekat lagi, lebih erat lagi dengan Tuhan. Dan buka ketong pun isi hati pada Tuhan. Seperti Thomas. Yang kedua Bapak Mama, Thomas bertanya dalam kecemasan akan perpisahan. Seakan-akan Thomas mau bilang dengan bahasa kotong orang Kupang, Tuhan kemarin Tuhan suka setengah kotong karena kematian, sekarang Tuhan bilang Tuhan mau jalan ke setengah kotong lagi. Thomas bertanya karena ia tidak ingin kehilangan Tuhan Yesus. Baginya, jika jalan itu tidak jelas baginya, maka hubungan itu pasti akan terputus. Itu Thomas pun pikir.
Kalau itu jalan sonde jelas, ketong penghubungan pasti akan terputus. Bapak mama saudara-saudara, saya mau bilang kepada kita, di dalam dunia ini hanya ada 2 jalan, lagu sekolah minggu bilang, lebar dan sempit. Pastikan Bapak Mama, kalau kotong pun jalan sudah jelas. Kotong ada menyimpang ke kanan dan ke kiri, kembali datang pada Tuhan. Karena Tuhan membuka kedua tangannya, Dia menunggu saya dan saudara, kapan kita balik kembali dan datang kepadanya. Supaya kotong pun jalan ini adalah jalan yang lurus, meskipun melewati lorong yang sempit. Ketiga, kalau Thomas bertanya, dia memerlukan kepastian. Thomas membutuhkan perintah dan kepastian dari Tuhan. Sebab ia tidak ingin kehilangan Tuhan Yesus seperti yang pernah mereka alami. Kehilangan itu cukup hanya untuk 1 kali. Tidak boleh 2 kali. Apalagi untuk selama-lamanya. Terhadap pertanyaan Thomas ini, Yesus pun merespon dengan berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus tidak memberikan titik koordinat lokasi yang akan ditunjukkan kepada Thomas. Melainkan Bapak Mama saudara-saudara, perhatikan. Yesus langsung menunjuk titik koordinatnya pada diri Yesus sendiri. Yesus menyatakan dirinya adalah jalan. Bukan sekedar jalan, tetapi jalan, kebenaran, dan hidup. Itu berarti kalau kotong ikut Tuhan pun jalan, kotong ikut Tuhan dari belakang, maka kotong akan memperoleh keselamatan di dalam kebenaran yang telah Tuhan nyatakan lewat pengorbanannya. Bapak Mama saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ajak kotong semua belajar lebih jauh lagi tentang perkataan Yesus adalah jalan. Siapa yang berani berdiri di depan mimbar baru dia bilang kepada jemaat, dia adalah jalan. Son ada yang pasti berani. Karena kotong pun jalan ini adalah jalan yang tafeo kiri kanan. Jalan yang menyimpang dari kebenaran dan kehendak Tuhan. Kalau Yesus menyatakan dirinya adalah jalan, itu berarti bahwa Yesus menginginkan saya dan saudara, menginginkan Thomas dan sekaligus murid-murid yang lain, bahwa mereka tidak perlu lagi mencari-cari jalan, bahwa mereka tidak lagi perlu mencari-cari celah, karena mereka telah menemukan jalan yang sesungguhnya. Jalan itu adalah jalan Yesus itu sendiri. Karena itu mereka harus membangun relasi yang intim, relasi yang dekat dengan pribadi Yesus. Yesus adalah satu-satunya akses menuju Bapa di sorga. Di dalam dunia ada banyak aksesnya, ada banyak jalan. Mau di terminal Kupangsa bisa jalan dari Oibobo, mutar-mutar dan dia sampai di Kupang, terminal Kupang. Dari Oipura pun demikian, bisa jalan keliling tempat baru sampai di tujuan di terminal Kupang. Tapi Yesus ingin memberikan petunjuk kepada murid-murid dan kepada kita bahwa tidak ada akses lain.
selain jalan yang Yesus tunjukkan. Para murid perlu berjalan sesuai langkah kaki Yesus. Kita pun perlu berjalan sesuai dengan langkah kaki Yesus. Langkah itu bernama langkah mengasihi, langkah melayani, dan yang terakhir langkah mengampuni. Kenapa Bapak Mama? Karena ketong yang berdosa, Tuhan Yesus mengasihi dengan kasih yang besar. Karena ketong yang berdosa, Tuhan mau mencari dan menemukan, bahkan mengampuni ketong. Tidak sekedar mengampuni, tapi Dia memulihkan relasi dan Dia memberi tanggung jawab bagi kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Sebuah kehormatan bagi kita. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pelajaran yang pertama bagi kita. Yang kedua, kalau Yesus menyebut dirinya kebenaran, kebenaran yang dimaksudkan Yesus adalah kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang memerdekakan. Yesus adalah perwujudan dari seluruh janji Allah. Artinya, siapa melihat Yesus dan memiliki Yesus secara pribadi, berarti dia melihat Bapa di sorga. Kata dan perbuatan yang Yesus lakukan itu selalu sejalan. Dia tidak sekedar mengajar, tetapi Yesus memberi teladan dalam hidup. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, orang yang tinggal dalam kebenaran pun kita mesti taat akan aturan. Kita mesti punya moralitas dan kita juga mesti punya hati solider seperti Yesus. Kalau sonde orang Sabo bilang helau, dong bilang dong hidup dalam kebenaran seperti Yesus hidup di dalam dong. Tetapi dong perbuatan tidak sejalan dengan apa yang dong omong. Yesus tidak sekedar mengajar, tetapi sejalan dengan itu tindakannya dilakukan sesuai dengan pengajaran. Yang berikut Bapak Mama, Yesus adalah hidup. Aku adalah hidup, kata Yesus. Itu berarti Bapak Mama, saudara-saudara, ada sesuatu yang harus berubah. Ada sesuatu yang harus bertumbuh dan ada sesuatu yang harus berbuah ketika kita mengikut jalan Tuhan. Siapapun yang percaya kepadanya, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan keinginannya pun dijawab oleh Tuhan. Asal permintaannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan Yesus bilang ia sendiri pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi Bapak Mama, saudara-saudara, anak-anak, kita perlu mulai melangkah dengan iman di dalam sang jalan kebenaran dan hidup. Ayat terakhir, ayat 14 tadi bilang, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini Tuhan Yesus yang omong, bukan beta yang omong. Beta hanya baca apa yang dicatat oleh firman Tuhan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, camkan ini firman Tuhan dan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita lihat tokoh yang kedua. Tokoh itu bernama Filipus. Filipus dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Seolah-olah Filipus meminta kehadiran Allah untuk menenangkan kegelisahan dan kekhawatiran mereka.
Kita ingat Bapak Mama, saudara-saudara, inilah juga yang dilakukan oleh Musa ketika dia menuntun bangsa Israel menyusuri perjalanan dari Mesir menuju ke tanah terjanji, tanah yang penuh dengan air susu dan madu. Ketika bangsa Israel tegar tengkuk, lalu Musa berdiri dan meminta kepada Tuhan, Tuhan, ini orang dong terlalu kepala batu. Tuhan tunjukkan Tuhan pun kehendak bagi dong, supaya dong pun kepala batu tuh berhenti, supaya dong jangan tegar tengkuk. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menanggapi apa yang dipertanyakan oleh Filipus? Firman Tuhan bilang, Yesus lalu menegurnya dengan lembut namun tajam. Tajam tuh sampai di ulu hati. Dengan bahasa yang ditulis oleh firman Tuhan ini, Tuhan Yesus bilang, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Bapak Mama bisa bayangkan, kalau Tuhan Yesus omong seperti itu, Filipus dengar tuh pasti depung ulu hati manoso, sakit memati. Karena Tuhan Yesus mau bilang kepada Filipus, juga kepada murid-murid yang lain, bosong nih, tiap hari bosong sama-sama dengan beta. Tapi rupanya bosong hanya tahu beta dari kulit luarnya. Bosong belum mengenal, bosong belum memiliki beta secara pribadi. Bosong hanya iko-iko sama beta sah. Tapi bosong sonde sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat dan kokoh. Memiliki beta sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu murid-murid zaman dulu Bapak Mama. Yang dong tidur bangun sama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih makan sendong. Tuhan Yesus menyediakan segala hal bagi dong. Tapi dong sendiri belum mengenal Tuhan secara dekat. Apalagi ketong Bapak Mama. Mungkin saja ketong tahu Tuhan, ketong kenal Tuhan dari apa kata orang lain, apa kata ketong pun orang tua. Tapi sampai sejauh ini ketong belum mengenal dan memiliki Tuhan secara pribadi. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan secara pribadi. Satu waktu dalam perjalanan menuju ke sini, beta dan Bapak Ote boton dua omong di atas oto. Beta berefleksi tentang beta pun panggilan. Beta bilang Bapak Ote, Bapak, beta takut kalau satu waktu Tuhan Yesus geleng-geleng kepala dan beta. Lalu Tuhan Yesus bilang, lu pun pelayanan sekian lama ini hanya formalitas. Lu bekerja karena hanya tuntutan jemaat, karena lu pendeta. Karena itu jemaat minta pelayanan, lu layani. Tapi sesungguhnya lu sone melayani beta dengan hati. Beta bilang Bapak Ote begitu. Lalu Bapak Ote bilang, Nona, ini sebenarnya bagian refleksi bukan saja untuk Nona tetapi untuk beta juga. Beta tapuku. Karena jangan sampai Nona juga merasa bahwa beta pun pelayanan terhadap Nona dan anak-anak hanya formalitas.
Tapi sesungguhnya Tuhan kenal kotong dua pung hati. Tuhan kenal Nona. Bukankah Nona sudah menyerahkan diri sungguh-sungguh? Sampai akhirnya kotong di dalam rumah nih rasa-rasa kotong iri. Karena kalau Nona sudah bilang ini pelayanan untuk Tuhan, karena itu bosong harus dukung sambeta. Lalu Beb anak tanya bilang, kalau Mama sudah bilang begitu, nah kotong mau bilang apa lagi? Kotong pun hidup ini untuk Tuhan. Dan Tuhan sudah kasih yang terbaik dalam kotong pembagian hidup. Soalnya ada yang bisa kotong balas Tuhan pun baik, kecuali Mama pun penyerahan diri sungguh-sungguh. Pak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kedua respon ini Yesus merangkum pengajarannya. Tidak saja bagi Thomas dan Filipus, tapi Tuhan Yesus mau merangkum pengajarannya bagi saya dan saudara, bahwa pengenalan akan dirinya secara pribadi adalah kunci untuk sampai kepada Allah Bapa di sorga. Bila kita ingin melanjutkan perjalanan, ada syaratnya. Berjalanlah di jalan Yesus, mengatasi keterpisahan, mengupayakan kesatuan, dan menjembatani kesenjangan yang ada dalam diri kita dan sesama. Kalau ada hubungan yang retak dalam persekutuan kita bersama, suami, istri, anak-anak, tetangga, keluarga, bersaudara, upayakanlah supaya kotong menjadi satu, mengenal jalan kebenaran, juga bukan sekedar tahu tentang siapa itu Yesus, tetapi perlu memiliki komitmen untuk berjalan bersama-sama Yesus setiap hari. Jika kita memiliki sang jalan itu, kita tidak akan pernah tersesat. Jika kita memegang sang kebenaran itu, kita tidak akan pernah tertipu. Dan jika kita bersatu dengan sang hidup, kemalangan dan kematian pun tidak akan berkuasa atas hidup kita. Sebab kata Rasul Paulus, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut telah ditaklukkan oleh Yesus. Lalu Bapak Mama, saudara-saudara, makna apa dari firman Tuhan ini bagi kita? Yang pertama Bapak Mama, ketong ada dalam etnis budaya Sabu. Kalau beta salah mengerti, beta mohon maaf Bapak Mama. Tapi orang Sabu ada satu tradisi, dong mau keliling di dunia mana saja. Tapi kalau kematian itu datang menjemput dong, ada sesuatu yang harus dong bawa pulang, dibawa pulang oleh keluarga ke kampung halaman mereka. Entah itu rambut, entah itu pakaian, entah itu piring mangkok yang pernah dong pakai semasa hidup, itu akan dibawa pulang ke tanah asal mereka. Kalau salah kalau salah nanti sebentar Bapak Mama cerita ke beta supaya beta lebih tahu. Pasti akan dibawa pulang. Lalu kalau ketong kaitkan dengan firman Tuhan ini,
Saya mau bilang kepada kotong semua bahwa kerinduan kita semua pulang ke negeri asal, sorga, rumah Bapa. Itu yang dipakai dalam metafora. Jalan pimana, pardidu kiri kanan, tapi pasti kotong akan pulang ke rumah Bapa. Pulang dengan tidak membawa apa-apa. Pulang dengan membawa pertanggungjawaban dari semua yang telah kita lakukan. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua, dalam perjalanan hidup yang penuh dengan onak dan duri, Tuhan mau bilang kepada kita, jangan gelisah hatimu, sebab di dalam Yesus ada ketenangan. Jangan kita ragu atau kita bingung atau kita bimbang dengan rencana Tuhan. Jangan takut bertanya kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Sebab Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Yang kedua, Bapak Mama, kita perlu mengenali Tuhan dalam keseharian. Kita dapat mengenali dan menemukan Tuhan melalui hal-hal kecil yang kita rasakan setiap hari. Sebab Tuhan berjanji apapun yang diminta dalam namanya untuk kemuliaan Bapanya itu akan dikabulkan. Mintalah yang perlu. Karena ketika kita minta yang perlu, Tuhan mampu memberi kita jauh lebih besar dari semua yang kita butuhkan, bahkan yang kita inginkan. Yang ketiga dan terakhir, mengenali jalan berarti berhenti mencari keselamatan melalui jalan sendiri. Sebab jalan itu adalah jalan satu-satunya yang ada pada Yesus. Bapak Mama, saudara-saudara yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas kebenaran. Karena baik belum tentu benar, tapi benar itu baik. Yang kelihatan akrab belum tentu dia satu hati dengan ketong. Yang pakai baju sama, tadi pagi terakota, in sore biru, simbol pengharapan. Kotong boleh pakai baju sama, tapi belum tentu kita memiliki hati yang sama. Karena itu supaya kita memiliki hati yang sama, hati yang penuh kasih, mari ketong pilih jalan, mengikuti jalan Tuhan yang penuh belas kasih. Sebab mengikuti jalan berarti berjalan bersama-sama Yesus dan tentu memiliki karakter seperti Yesus. Yakni adanya kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Orang yang omong lain, bikin lain, dia pun nama apa? Oh, plin-plan. Kalau lebih kasar lagi, Bapak Yandi bilang orgil. Tapi ketong son begitu ketong ada dalam persekutuan bersama. Ketong harus memiliki karakter seperti Yesus, supaya antara perbuatan dan kata-kata kita itu sejalan dan seiring dengan jalan Tuhan. Amin ko. Beta amin subab Mama. Beta ju ingat tadi pagi Pak Pendeta puhotbah 15 menit untuk diri.
15 sampai 30 untuk diri sendiri dan jemaat, tapi yang sulebi untuk apa? Untuk setan-setan di luar sana. Tuhan Yesus sayang ketong semua. Pujian untuk kehormatan kemuliaan nama Tuhan dipersembahkan oleh paduan suara etnis Sabu.
Terima kasih. Pujian ini menyempurnakan akan khotbah yang telah saya sampaikan tadi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan penuh kasih saya jemput mari berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah diberikan pada kita, maka marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Dengan kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat, dari nyanyian Kidung Baru 133, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang seterusnya. Dari
Selamat datang di Freedom Now Channel. Jangan lupa like and subscribe. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dalam peribadatan kami sore hari ini Tuhan Yesus, kami telah memberikan tanda-tanda syukur kami Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau titipkan lewat tugas dan pekerjaan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau berkenan menerima persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ina ama ahari dope raja pak darangara deo ama. Helama tona iye tu di hari-hari. Terima kasih. Papa mama jemaat yang dikasih Tuhan. Ari ina amareti rai dua donahu rai hau membawa hulu hasil yang merupakan ngaanginu hari-hari rai ina ama ari rai hau. Di dalam isi kerigidai atau nyiru ada bermacam-macam hulu hasil. Ada kokiholo, ada kebui iki, ada menila, ada putu, ada walopa, ada pergu, ada donahu, bahkan juga ada terai hawu. Jadi ada kacang hijau, kacang tanah, ada putu, walopa, yaitu kue sabu, ada kue cucur, ada gula air, dan juga ada sorghum. Seteru harga 500.000. Lemingahu toba. 500.000. Ya, untuk Bapak Wilson Roy, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, masih ada satu lagi. Ihinya helao ane dohao. Lemingahu toba 500.000. Ya, untuk Mama, Ibu Inatana, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah Tuhan Yesus yang punya berkat itu selalu memberkati kita semua dengan kasih dan cintanya. Helama tona iye.
dan Shalom. Semua kita yang dikasihi, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami datang menghampiri takhta kesucian-Mu. Dan dalam kerendahan hati, kami bersyukur, kami berterima kasih banyak untuk jaminan pemeliharaan Tuhan yang terus berjalan bersama-sama dengan kami. Kami berterima kasih banyak untuk kasih dan kemurahan-Mu membawa kami masuk dalam persekutuan bersama dalam nuansa etnis Sabo. Kami sudah ada dalam pujian dan penyembahan kami. Bahkan Tuhan Yesus berfirman bagi kami. Dan firman Tuhan itu telah disampaikan melalui kata dan kalimat yang sederhana bagi kami, mengingatkan kami agar kami terus berjalan di jalan kebenaran dan hidup, supaya kalau tiba saatnya kami harus kembali ke rumah yang kekal, rumah Bapa di sorga. Kami membawa pulang bekal dalam perjalanan hidup kami, untuk kami bertanggungjawabkan semua yang telah kami lakukan padamu melalui sesama kami. Terima kasih Roh Kudus terus berkarya dan bekerja di hati kami, di sepanjang perjalanan hidup kami, agar kami sungguh-sungguh mengenal dan memiliki Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami mau berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam kebaktian utama sore hari ini. Mereka datang dengan berbagai ungkapan syukur atas semua yang telah Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Dan kami semua juga datang dalam berbagai pergumulan hidup kami. Nyatakanlah kuasa dan kehendak-Mu bagi kami, sama seperti firman-Mu, bahwa jika kami sepakat untuk meminta dalam nama-Mu, Tuhan memberikan kepada kami seperti yang kami perlukan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh tugas pekerjaan pokok kami, di kebun, di ladang, di perjalanan, di kantor, dan di berbagai instansi. Dalam profesi apapun yang kami lakukan, sampai ketika kami harus memulung, sampai ketika kami harus ada di perjalanan setiap hari sebagai pengemudi, dan berbagai pekerjaan lain yang kami lakukan. Ya Tuhan, ya Allah kami, bersama dengan seluruh anak-anak kami bawa seluruh perjuangan pendidikan mereka. Mereka yang sudah menyelesaikan ujian akhir di tingkat SMA, SMP, dan SD. Mereka menanti hasil dari perjuangan mereka. Mereka yang mempersiapkan diri untuk berjuang terus bersama-sama dengan Tuhan dalam pendidikan,
dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, yang mencari pekerjaan, bukakanlah pintu berkat itu bagi mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa bagi semua kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Sejak pagi sampai saat ini. Para pendeta, penatua, diaken, pengajar, semua yang terlibat sebagai timpel, emeritasi, dan peradaban pendeta, para koster, satpam, driver, petugas multimedia, sound system, organis pemandu lagu, dan semua kami yang terlibat menyerahkan diri sungguh-sungguh untuk menatalayani pekerjaan-Mu. Paduan suara etnis Sabu, mereka telah mempersembahkan bagian yang terbaik dari hidup dan budaya mereka. Kiranya semua yang telah dipersembahkan menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa secara khusus untuk Bapak Pendeta Soleman Uliloni bersama dengan anak, menantu, dan cucu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan antar kekasih hati kami, abdi-Mu, Bapak Pendeta sampai ke batas penghujung pelayanannya secara organik di Jemaat Gemit Maranatha Oibufu. Semua hal yang telah dia tabur lewat karya hidup dan pelayanannya, itu berdampak bagi pelayanan jemaat bertumbuh, semakin dewasa di dalam iman keyakinan kepadamu. Kami berdoa kepadamu bersama dengan 14 pasangan nikah, 83 orang yang menemui hari ulang tahun pernikahan dan kelahiran. Secara khusus kami bersyukur bersama-sama dengan Mama Rina Kilimandu yang menemui hari ulang tahun yang ke-34. Diberkatilah kehidupan mereka dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan di atas semuanya ada hikmat dan keselamatan. Sempurnakan sukacita mereka Bapa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Sinode Gereja Masehi Injili di Timur dengan semua program pelayanan, Klasis Kota Kupang Timur, mereka yang melayani di kota dan di kampung, Tuhan berkenan memberkati. Terima kasih juga karena Tuhan mengirim bagi kami seorang abdi Tuhan, Bapak Pendeta Amel, yang akan melayani bersama-sama dengan kami di Gemit Maranatha Oibufu. Pemerintah pusat, daerah, kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hikmat Tuhan menjadi bagian dalam kepemimpinan mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami, panitia pembangunan yang sementara mengerjakan pekerjaan Pastori 4, Tuhan melengkapi mereka dan mencukupkan berkat-Mu. Panitia Hari Raya Bulan Budaya, diberkatilah semua pelayanan dan diberkatilah seluruh persiapan-persiapan mereka sepanjang kami akan menjalani minggu-minggu dengan berbagai etnis yang telah dipersiapkan oleh Sinode Gereja Masehi Injili bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk semua mereka yang kurang beruntung, para janda, duda, yatim, piatu, orang-orang yang mengalami ketidakadilan, mereka yang sakit dirawat dengan cinta kasih di rumah dan harus mendapat pelayanan secara intensif oleh para dokter dan medis di rumah sakit. Tuhan menjangkau mereka. Kami akan pulang ke rumah kami. Kami memohon kepadamu Tuhan menyertai perjalanan kami. Kami tiba dengan selamat dan menikmati kebaikan Tuhan dalam rumah tangga dan keluarga kami. Seluruh pujian dan penyembahan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Demi Kristus Tuhan, kami bawa hidup kami bawa persembahan kami dalam berbagai bentuk, persembahan syukur, perpuluhan, persembahan lainnya, natura yang dipersembahkan oleh etnis Sabu. Diberkatilah semua pemberian kami dan pemberian diri kami. Karena Kristus Tuhan, kami berdoa dan memohon. Amin. Kita masih mendengarkan warta pelayanan jemaat. Shalom, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi kita semua, baik Jemaat Maranatha maupun jemaat tamu yang beribadah bersama hari ini, yang dilayani oleh Pendeta Flora Welfart Manafe. Majelis Jumat yang melayani dalam ibadah Minggu 10 Mei adalah ibadah pertama, rayon 5, 15, dan 19, ibadah kedua, rayon 8, 12, dan 25, ibadah ketiga, rayon 11, 16, dan 26, ibadah keempat, rayon 10, 18, dan 24. Berikut adalah paduan suara vokal grup yang mengisi liturgi pada Minggu 10 Mei. Ibadah pertama, paduan suara Pelita Kasih dan vokal grup Kaum Bapak. Ibadah kedua, paduan suara Getsemani dan Trio Elroy. Ibadah ketiga, paduan suara Eklesia dan vokal grup Pemuda. Ibadah keempat, paduan suara pemuda dan vokal grup Elevate. Dalam rangka merayakan Bulan Budaya, ibadah Minggu 10 Mei akan diselenggarakan dengan nuansa etnis Alor. Tim pelaksana Hari Raya Bulan Budaya akan melaksanakan lelang pujian pada hari Minggu 17 Mei yang didukung oleh paduan suara Kaum Bapak Maranatha pada ibadah pertama hingga kedua dan paduan suara PPA Maranatha pada ibadah ketiga hingga keempat. Jemaat Poplu Klasis Amanuban Selatan akan menggelar kegiatan lelang lagu dan bazar pada Minggu 10 Mei dari kebaktian pertama hingga keempat. Kegiatan ini bertujuan untuk menggalang dana guna mendukung pelayanan Jemaat Poplu. UPP Pasutri bersama pendeta akan melaksanakan rangkaian perkunjungan dengan jadwal sebagai berikut. Pendeta Flora Welfart Manafe melayani di Persekutuan Doa Ora et Labora pada hari Senin 4 Mei pukul 4 sore. Pendeta Yusuf Nakmova melayani di Persekutuan Doa Immanuel pada hari Kamis 7 Mei pukul 4 sore. Unit Pembantu Pelayanan Pasutri akan menyelenggarakan program nikah massal pada bulan Agustus mendatang. Jemaat dapat melakukan pendaftaran mulai bulan Mei hingga Juli melalui UPP Pasutri atau Koordinator Rayon. Oleh karena itu, setiap pasangan diharapkan mulai menyusun berkas administrasi agar proses berjalan lancar. UPP Pasutri akan mengawal pengurusan dokumen di Dukcapil, serta mendampingi saat mengikuti sidang pengesahan anak di pengadilan, sehingga anak yang lahir sebelum nikah dapat diakui secara hukum. Badan Pendidikan membuka kelas katekisasi khusus, jemaat dapat mendaftar di Sekretariat Gereja dengan membawa fotokopi surat baptis dan formulir pendaftaran CD. Kantor gereja menutup pelayanan pada hari Selasa 5 Mei dan akan dibuka kembali pada hari Rabu 6 Mei. Pendeta Flora Welfart Manafe memimpin ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga yang berlangsung satu kali pada hari Kamis 14 Mei pukul 8 pagi dengan tugas pelayanan oleh Majelis Rayon 20, 23, dan 27. Pelayanan baptisan kudus bulan Mei akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Mei pukul 8 pagi. Pendaftaran paling lambat pada hari Jumat 22 Mei pukul 3 petang. Penggembalaan orang tua dan saksi pada hari Sabtu 23 Mei pukul 10 pagi di gereja. Ibadah pelepasan pendeta Amelia Marcelina Siokain di Jemaat Koinonia akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 26 April mencapai total 1.886 jemaat, terdiri dari 737 jemaat laki-laki dan 1.149 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa dana pembangunan 3 juta rupiah dari satu keluarga di Rayon 4. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 25 April hingga 1 Mei mencatat saldo awal ditambah penerimaan Rp108.688.250. Pengeluaran Rp86.734.400. Saldo akhir Rp21.953.850.
Penerimaan untuk pembangunan Rp66.398.497. Pengeluaran Rp36.610.599. Saldo akhir pembangunan Rp90.793.074. Sekian Warta Minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semua kita yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita ada di penghujung ibadah kita. Karena itu dengan penuh kasih saya jemput mari berdiri. Saudara-saudaraku, kita diajak untuk tetap berpegang pada sumber kebenaran sejati. Ingatlah bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Dia, kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan dipimpin pada jalan yang benar, menuju kehidupan yang kekal. Karena itu, hiduplah sebagai umat yang telah dibenarkan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kamu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan duduk untuk masuk dalam saat teduh.